Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, perkenalkan nama saya Dr. Jaki yang mentua di klinik pada hari ini. Baik Bu, saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Dengan Ibu siapa Bu? Rukia. Untuk usia berapa tahun Bu? 38 tahun. Untuk pekerjaannya Bu? Ibu rumah tangga. Untuk alamatnya di mana Bu? Di Asia Afrika. Baik Bu, Ibu sebelumnya apakah sudah pernah memakai KB? Belum. Belum Bu. Bu, apakah Ibu sebelumnya juga kayak tahu untuk dari keuntungan atau dari kerugian memakai KB ini Bu? Belum tahu dong. Bu ya. Baik Bu. Dan Bu, untuk keuntungan dari kerugian ini bisa dari kayak metode Ibu untuk metode kontrasepsinya apakah yang pernah digunakan Bu di sebelumnya? Belum ada. Belum pernah. Baik Bu, Ibu pada kali ini Ibu rencananya untuk pengambilan dari kontrasepsinya ingin mengambil metode yang apa Bu? Saya sebenarnya belum tahu sih dok informasinya apa ada apa aja. Baik Bu. Baik Bu, dimana untuk dari saya Bu, saya menyarankan Ibu ini untuk memakai kayak memakai IUD, dimana IUD ini seperti saya akan memasangkannya di lalu Bu, untuk efek samping dari IUD juga ada dari menstruasi ini jadi ringan atau bahkan berhenti, lalu ada juga dari perubahan kayak mood dari ibunya, dan juga ada dari perdaharan yang tidak teratur Bu ya, dari efek samping pemakaian IUD ya Bu ya. Lalu apabila dari non hormonal itu menstruasi lebih banyak atau lebih lama, dan juga ibu juga akan nyeri saat menstruasi Bu ya. Baik Bu, boleh tahu Bu apa untuk Ibu kapan hari pertama haid terakhir itu? Tanggal 3 dok. Tanggal 3. Untuk menstruasi ini dalam jumlah banyak atau tidak Bu? Apa maksudnya? Kayak lebih dari 1 sampai 24 setiap 4 jamnya? Gak tentu sih dok. Biasanya hari pertama hari kedua tuh banyak, tapi selanjutnya kan udah dikit. Untuk jangka waktunya Bu berapa lama? Biasanya 4 harian sih dok, 4 sampai 5 hari. Lalu Bu, apakah ada dari riwayat peritis atau dari riwayat persalinan terakhirnya Bu? Tidak. Apakah Ibu juga untuk menyusuinya ini kurang dari 6 minggu Bu pasca dari persalinan? Iya dok. Baik Bu. Lalu apakah Ibu juga kayak memiliki pasangan seks lain Bu? Tidak. Tidak ada Bu ya. Lalu apakah Ibu kayak merasakan seperti dari riwayat penyakit rahang mulu atau kehamilan ektopik, atau dari infeksi menular seksual dan kayak penyakit jantung batuk Bu? Tidak ada Bu ya. Baik Bu, lalu di sini saya akan menyarankan Ibu untuk memakai IUD Ibu ya. Dimana untuk keuntungan ini memakai IUD ini, pemasangan ini dia lalu juga keuntungan ini kayak Ibu mungkin dari kayak efektivitas yang sangat tinggi, lalu IUD ini bisa dengan jangka panjang dan tidak perlu diingat dari setiap harinya Bu ya. Lalu Bu, untuk Ibu boleh untuk bunyi dulu kayak dulu ke sini. Yang ini Bu ya. Baik Bu, mungkin Bu dari saya cukup sekian. Apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu Bu? Sudah. Baik. Bu, mari kita lanjut ke meja pemesanan Bu ya. Itu ada IUD cover teh, lalu ada sarung tangan saya, ada spekulum, lalu antiseptik, tenakulum, sender rahim, kain kasa, koin bedah, lalu klorin, dan juga teman sampah medik. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan dari genital eksternalnya terlebih dahulu. Dilihat adanya ulkus, pembengkakan dari KGB-nya, lalu
dari kanal Bartolin dan kanal scan-nya. Lalu dari itu saya akan memeriksa dari genital internalnya. Bentar ya, Bu. Dengan spekulum, lalu memeriksa apakah ada cairan vagina, cervicitis, mikroskopis yang bila diperlukan. Lalu saya itu lakukan pemeriksaan dari binaural, pemeriksaan panggul, menentukan dari besar posisinya, konsistensi dan mobilitas rahimnya. Lalu memeriksa adanya nyeri goyang serviks dan juga tumor pada adena atau kavum douglasnya. Lalu untuk pemeriksaan spekulum pemasangan ini, yang pertama itu buka sebagian sepertiga dari penutup plastik dan lipat kembali, lalu letakkan kemasan di atas permukaan yang rata. Lalu di angka 11 atau 12. Setelah itu masukkan sonde uterus menggunakan tenpik tanpa sentuhan pada dinding rahimnya. Lalu setelah itu tentukan posisi dan kedalaman rongga rahim, tandai kemudian dikeluarkan sonde rahim. Lalu ukur kedalaman rongga rahim ini yang masih berada dalam koma steril. Lalu pegang dari tabung iodinya dengan cincin masukkan dari iodinya. Lalu lepaskan dengan iodi dengan menggunakan teknik penarikan, yaitu dengan menarik, keluarkan gabung insertan dan sambil memegang dari final tekniknya. Lalu keluarkan pendorong, kemudian tabung insertan ini dorong kembali ke dalam serviks sampai menyentuh serviksnya. Lalu setelah itu keluarkan tabung inserter, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi dan keluarkan tenakolum dengan hati-hati. Rendam dalam larutan klorin 0,5%. Lalu setelah itu evaluasi serviks, dan jika apabila terdapat perdarahan dan bekas jepitan tenakulum, berikan tekan kain kasa selama 30-60 detik. Lalu lepaskan spekulum ini dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin. Baik, setelah pemasangan ini lalu rendam semua peralatan pada larutan klorin selama 10 menit. Lalu buanglah bahan yang sudah tidak digunakan ini seperti kain kasa, sarung tangan ke tempat yang telah sampah medis. Lalu rendam tangan yang masih menggunakan sarung tangan ini ke dalam klorin. Cuci tangan dan menggunakan sabun air. Lalu baik Ibu, untuk pemasangan telah selesai Bu ya. Apabila ada efek sampingnya, Ibu boleh datang kembali ke klinik. Baik Bu, untuk pemasangan selesai. Baik Bu, di sini saya dengan Dr. Jaki. Baik, di sini saya akan melakukan pencabutan IUD pada Ibu. Tujuannya, baik Bu. Yang pertama, Ibu memastikan dari mengosongkan dari kandung kambingnya. Lalu saya akan mencuci tangan dan menggunakan sabur. Setelah itu, Ibu boleh berbaring di atas meja pemeriksa ya Bu ya. Baik, dimana untuk alat yang digunakan itu ada spekulum, tenakulum, sonde, klem, ovum, dan juga lampu. Dimana yang pertama itu saya akan melakukan pemeriksaan
pada darah eksternalnya, lalu masukkan spekulum untuk menandai cervixnya. Lalu bersihkan vagina dan area rahim dengan antiseptik sebanyak 2-3 kali. Lalu jepit tali iodinnya ini menggunakan penjepit. Setelah itu tarik benang iodin ini dengan hati-hati. Setelah itu tunjukkan iodin kepada pasiennya, Bu ya, untuk iodinnya. Lalu kita rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu melepaskan dari tenakolumnya dan juga spekulumnya dengan hati-hati. Baik, setelah itu semua untuk perawatan ini direndam dalam larutan klorin 0,5 selama 10 menit. Lalu buang bahan seperti sarung tangan, kasa kepada teman sampah medis. Setelah itu mencuci tangan menggunakan sabun. Setelah itu apabila ada perdarahan jangka panjang, Bu, Ibu boleh datang kembali ke klinik. Lalu mungkin, Bu, sekian dari saya. Alhamdulillah untuk penjelasan selesai. Bila topik kolidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.